Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bekasi. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Novi Marini dari SDN Wanajaya 01. Saya Trisnawati dari SDN Sumberjaya 02. Saya Lianur Afiani dari SDN Tambun 04. Selamat menyaksikan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam, Bu Lia. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat hari ini? Alhamdulillah, Bu Lia nih. Kabarnya saya baik. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ya. Baik, Ibu, hari ini kita akan melakukan coaching ya, Bu ya? Iya, Ibu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Bagaimana Bu? Boleh ya? Boleh, Ibu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubriknya, rubrik penilaian pada coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum? Lalu kemudian apakah ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee yang sesuai dengan kata kuncinya ya. Lalu saya juga akan menjelaskan respon atau jawaban-jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan nanti Ibu sampaikan. Gitu ya Bu ya. Nah, jangan lupa juga nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Prinsip coaching itu kan ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri dari si coachee ya. Oke, sebelum kita ke proses observasi ini Bu, ada sedikit yang mau saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh, Bu. Boleh. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah pastinya tentang kompetensi inti coaching, ya Bu. Ya. Yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi itu ya. Yang pertama tadi apa? Kehadiran penuh. Lalu Ibu bisa mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, di antara ketiga kompetensi tadi, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan untuk diobservasikan?
Iya, baik Bu. Mm. Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik. Jadi ada dua yang ingin lebih dikembangkan ya Bu ya. Tadi yang pertama mendengarkan secara aktif, lalu Ibu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya Bu ya. Oke, baik. Oke. Nah, kira-kira Bu Novi, indikator ketercapaian sesi coaching ini apa ya? Saya sih ingin ketercapaian yang saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching tersebut ya dapat tahu nih cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Baik, baik. Jadi indikator Ibu atas ketercapaiannya bagi coaching yaitu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Begitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Bu Novi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan coaching sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke? Selamat ya Bu ya. Ya Bu. Ya, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Iya Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Trisna. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya ini Bu Trisna hari ini? Alhamdulillah Bu Novi. Bu Novi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Trisna, kabar saya baik. Begini Bu Trisna, saya dengar katanya Ibu ingin bertemu dengan saya. Ada apa ini Bu? Iya, benar Bu. Sebenarnya saya mau bercerita tentang permasalahan siswa saya yang seringkali datang terlambat ke sekolah Bu. Apa yang Bu Trisna ingin ceritakan? Begini Bu, ada seorang siswa saya seringkali datang terlambat ke sekolah. Pernah saya menegur dan mengingatkannya untuk datang tepat waktu. Tetapi siswa tersebut hanya bilang maaf dan keesokan harinya terulang kembali Bu. Jadi menurut Bu Trisna, apa yang Bu Trisna harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Jadi, saya mengharapkan ada solusi Bu dari permasalahan saya tentang siswa saya yang seringkali datang terlambat itu. Ya, baik Bu. Menurut Bu Trisna, hal apa saja yang membuat siswa tersebut sering datang terlambat? Kalau dari info yang saya terima Bu, bahwa siswa ini kalau pagi tinggal di rumah bibinya. Kedua orang tuanya sibuk bekerja Bu. Jadi di rumah hanya ada dia dan bibinya bersama keluarganya. Oh, begitu ya Bu Trisna ya. Kira-kira apa saja yang membuat siswa Bu Trisna ini sering datang terlambat ke sekolah? Begini Bu Novi, siswa ini sudah kurang pengawasan dari kedua orang tuanya. Hal ini dikarenakan kedua orang tuanya sibuk bekerja, sedangkan bibinya di rumah pun juga harus mengurus keluarganya. Wah, saya sependapat dengan Bu Trisna nih. Menurut Bu Trisna, apa saja yang bisa membuat siswa tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Menurut saya, siswa tersebut harus ada yang mengawasi di sekolahnya. Bagaimana belajarnya? Saya rasa selama ini
Hal tersebut tidak terpenuhi oleh orang di sekitarnya, Bu. Oh, begitu ya Bu Trisna ya. Menurut saya, siswa tersebut harus ada yang mengawasi di sekolahnya. Bagaimana belajarnya? Saya rasa selama ini hal tersebut tidak terpenuhi oleh orang di sekitarnya, Bu. Oh, begitu ya Bu Trisna ya. Berarti siswa ini setiap hari di rumah bibinya ya Bu. Dan orang tuanya sibuk bekerja sampai malam. Iya, benar sekali, Bu. Jadi sekarang apa nih rencana Bu Trisna untuk menyelesaikan masalah ini? Begini, Bu Novi, saya yang pertama saya akan memanggil siswa tersebut. Saya akan mengajak berbicara dari hati ke hati dan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, saya akan mengunjungi rumah bibinya untuk menanyakan perihal nomor telepon orang tuanya yang bisa dihubungi, mengingat siswa ini hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah. Gitu, Bu. Wah, bagus sekali nih rencananya Bu Trisna. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Trisna. Amin. Nah, apa nih, apa komitmen Bu Trisna terhadap rencana ini? Dan siapa saja yang akan Bu Trisna libatkan dalam kegiatan ini ya Bu? Serta kapan Ibu Trisna akan mulai melaksanakannya? Baik, Bu Novi, saya berkomitmen semoga siswa saya ini dapat lebih disiplin dan tidak terlambat datang ke sekolah lagi, dan juga bisa belajar dengan baik di kelas. Tentunya saya akan meminta kerjasama dari kedua orang tuanya perihal pengawasan kedisiplinan saat siswa tersebut di rumah. Berarti siswa ini setiap hari di rumah bibinya ya Bu? Dan orang tuanya sibuk bekerja sampai malam. Iya, benar sekali, Bu. Jadi sekarang apa nih rencana Bu Trisna untuk menyelesaikan masalah ini? Begini, Bu Novi, saya yang pertama saya akan memanggil siswa tersebut. Saya akan mengajak berbicara dari hati ke hati dan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, saya akan mengunjungi rumah bibinya untuk menanyakan perihal nomor telepon orang tuanya yang bisa dihubungi, mengingat siswa ini hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah. Gitu, Bu. Wah, bagus sekali nih rencananya Bu Trisna. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Trisna. Amin. Nah, apa nih, apa komitmen Bu Trisna terhadap rencana ini? Dan siapa saja yang akan Bu Trisna libatkan dalam kegiatan ini ya Bu? Serta kapan Ibu Trisna akan mulai melaksanakannya? Baik, Bu Novi, saya berkomitmen semoga siswa saya ini dapat lebih disiplin dan tidak terlambat datang ke sekolah lagi, dan juga bisa belajar dengan baik di kelas. Tentunya saya akan meminta kerjasama dari kedua orang tuanya. Baik, Bu Novi, sekian percakapan saya ya. Terima kasih atas waktu dan kesepakatannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang terbaik untuk murid-murid kita ya Bu Novi. Amin. Sama-sama ya Bu. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Ibu Trisna. Assalamualaikum. Ya, oke. Baik, Bu Novi. Bagaimana nih tadi hasil proses coachingnya dengan coachingnya sendiri? Sudah berjalankah dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi
berjalan dengan baik dan lancar. Waduh, alhamdulillah ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya selamat dulu ya Bu ya, karena sudah melakukannya dengan baik. Ya. Lalu saya ada sedikit pertanyaan nih Bu. Ya. Oke, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu tentukan, yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, Ya. yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik. Jadi Ibu sudah sesuai dengan alur tirtanya Ibu ya, yaitu menanyakan tujuannya, mengidentifikasi, lalu menanyakan rencana aksinya, dan di akhir tanggung jawab untuk kedepannya ya. Luar biasa. Oke, baik Bu Novi, berarti sudah berhasil, alhamdulillah. Nah, tadi saya sudah mengamati nih alur tirtanya, dan itu sudah sesuai dengan prosedurnya ya Bu ya. Nah, dari saya ada beberapa catatan ya Bu. Oke. Baik. Ya. Tadi Bu Novi sudah berhasil menyampaikan proses alur tirtanya, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, lalu juga sudah mengidentifikasi permasalahan coaching, lalu mengarahkan dan mencari rencana aksi untuk coaching sendiri, serta bagaimana menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching agar rencana aksinya bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Nah, tadi juga saya sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu saya perhatikan sudah fokus terhadap coachingnya ketika berbicara. Artinya Ibu sudah ada present, kehadiran penuh ya Bu ya. Dan Ibu sudah mendengarkan aktif. Ketika coaching berbicara, Ibu mendengarkan gitu ya. Dan tentunya juga tadi saya perhatikan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Intinya sudah sesuai dengan kata kuncinya ya, yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali Bu Novi, hebat. Ibu sudah memberikan proses coaching hari ini dengan baik. Oke. Nah, saya doakan mudah-mudahan kedepannya Ibu semakin tambah sukses dan diberikan kemudahan dan kelancaran lagi untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, ada satu lagi yang mau saya tanyakan Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Iya, nih saya mau nanya. Untuk kedepannya, untuk proses selanjutnya ya Bu ya, potensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta, apalagi untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya dapat lebih baik lagi. Oh begitu, baik-baik. Jadi Ibu kompetensi yang ingin Ibu dalami lagi yaitu alur tirtanya sendiri ya Bu ya. Ibu ingin lebih mendalami dan ingin lebih memahami apa itu alur tirta yang sesungguhnya. Luar biasa Ibu. Jadi saya rasa cukup sekian Ibu untuk sesi hari ini. Tidak ada pertanyaan lagi Ibu, mungkin dari Ibu ingin bertanya, tidak? Sudah cukup? Sudah cukup Ibu. Oke, baik. Terima kasih karena kita sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Lalu proses coachingnya juga sudah berjalan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Oke, saya akhiri sampai sini Bu Novi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, Oke Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.